Kena banget lah kita sebagai manusia yang rakus dan tamaknya gak ada puas-puasnya. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas ini regarding Reincarnate to Slay volume 4. Melanjutkan pembahasan kita dari volume-volume sebelumnya dari komik regarding Reincarnate to Slay. Nah, buat kalian yang ketinggalan, bisa kalian ubek-ubek channel gua. Di sana ada video-video gue bahas volume 1, 2, dan 3 minggu-minggu sebelumnya. Dan kita bakal ngebahas volume keempat. Nah, di volume sebelumnya sudah gue sebutkan kalau Rimuru itu bertemu dengan berbagai ras baru hingga dia bisa membentuk kota impiannya, impian naifnya. Punya kota di mana berbagai ras berkumpul bisa hidup damai. Tapi ya, gak suka gitu kenaifannya. Dan si Rimuru ini memukakan sosok orang yang bisa dibilang sangat baik. Sangat baik dan sangat luar biasa. Melanjutkan cerita dari volume sebelumnya, setelah dia bertemu dengan berbagai ras, akhirnya pertempuran terjadi. Dan kita obrolinnya itu adalah tentang invasi yang terjadi di sekitar hutan tempat kotanya berada. Hutan Jura namanya. Nah, invasi ini terjadi, akhirnya dia harus berperang melawan ras pendatang yaitu Orc. Ya, setengah manusia, setengah babi. Ya harusnya sih gitu. Gue baru tahu loh, ternyata ada beda Orc dan Ogre gitu. Gue kira mereka mirip dan sama bahkan. Tapi ya gitulah, akhirnya gue tahu perbedaannya. Untuk volume ini gue sangat salut dengan Rimuru karena dia bisa berpikir dengan bijaksana dan terencana. Semua skenario yang bisa terjadi dia udah rencanakan. Yaitu ya, kalau memang invasi dan perang maka dia bakal maju perang. Kalaupun dia gak menang maka dia akan mundur dan menyelamatkan warga kota dan teman-temannya. Kalau dia menang maka dia bakal ngelakuin ini itu. Bahkan dia punya rencana untuk ya, ras yang menginvasi itu diajak bisa kerjasama, damai gitu jalurnya. Itu keren sih. Jadi dia punya berbagai skenario yang bisa dijalankan dalam situasi-situasi yang berbeda. Dan ini menurut gue adalah contoh kepemimpinan yang baik, di mana nggak hanya mengambil sebuah keputusan ketika kita diserang maka kita nyerang balik. Setelah itu ya gak tahu mau ngapain. Itu ada contoh kepemimpinan yang cukup buruk menurut gue. Karena harus memikirkan misalnya kalau gagal bakal begini, kalau menang bakal begini, kalau begini bakal begini. Orang-orang di sekitar kita harus bagaimana, karena kita punya beban tanggung jawab terhadap orang-orang yang di sekitar kita gitu loh. Nah makanya ini gue suka dengan sosok Rimuru. Selain dia baik, bijaksana, dan ada adegan-adegan lucu juga di komik ini sebenarnya. Cuman ya gak bakal gue bahas lebih detail. Kalau kalian pengen tahu silahkan baca aja. Nah selain itu ceritanya adalah tentang perang itu sendiri kan, yang ternyata ya mereka mau gak mau harus bertarung. Si bangsa Orc ini gak bisa diajak ngobrol dan kerjasama. Si pemimpin Orc-nya ini kayak kehilangan kendali. Ternyata ada semacam sebuah konspirasi besar tentang kejadian yang ada di hutan Jura itu sendiri. Tentang ada sosok anak buah iblis yang memberikan nama terhadap monster dan merekrut mereka sebagai pasukan. Nah ini adalah salah satu skenario yang terjadi, di mana ternyata invasi oleh si bangsa Orc ini merupakan sebuah rencana dari ya Raja Iblis itu sendiri. Dan Raja Iblis ternyata di dunia itu gak hanya satu, ada banyak. Dan salah satu Raja Iblis ini ya merencanakan, gak tau lah, masih ada dugaan-dugaan konspirasi gitu. Dia ingin menginvasi hutan Jura, atau dia ingin membasmi monster kah, atau dia ingin merekrut kekuatan-kekuatan hebat menjadi pasukannya. Kita masih belum tahu tuh. Tapi ya pastinya ini sedang perang. Dan ya itu, Rimuru akhirnya bisa memperoleh sedikit bagian kecil dari bisa dibilang gambaran atau lukisan besar, potongan kecil dari sebuah puzzle yang besar gitu. Tapi ya ini sosok Rimuru ini udah akhirnya pasti punya rencana. Terjadi begini maka akan begini, ternyata begini akan begini. Jadi udah terencana dengan baik gitu. Gue sangat kayak anjir. Biasanya juga orang bakal merencana sesuatu kan. Gue sendiri orangnya yang cukup terencana. Gue bahkan kalau pengen lakuin sesuatu gue pasti kayak
sebelum atau jauh-jauh hari pasti gue pikirin dulu persiapannya apa yang harus gue lakuin, kemudian setelah itu gue mau ngapain, apa yang gue butuhkan dan sebagainya, semua gue rencanain. Bahkan tentang kehidupan, kayak ya tentang keuangan, tentang gue yang mengelola toko buku, tentang gue yang mengelola akun channel ini, semua gue rencanakan. Kayak konten setiap minggu harus ada berapa, kontennya apa, terus satu bulannya kontennya bagaimana, 1 tahun kontennya bagaimana, atau penjualan buku harus investasi, harus nabung, semuanya. Ya kita sebagai manusia sebenarnya harus memiliki rencana-rencana terbaik dan terburuk. Kasus-kasus misalnya kayak, wah kalau kita sakit harus ngapain, kalau kita punya kelebihan uang harus diapain, kalau kita pengen ini harus ngapain, kalau pengen mencapai sesuatu itu harus apa-apa step-stepnya. Dan ini gue salut, itu kayak pemikiran di mulut itu kayak gitu tuh. Dia merencanakan dan dia baik dan dia peduli dengan orang-orangnya, dan ya sangat keren lah sosoknya. Jiwa pemimpin, sosok pemimpin yang menurut gue sangat-sangat sempurna, walaupun dengan beberapa hal kayak kenaifan dan kayak bisa dibilang di kalangan teman-temannya dia itu bukan kayak sosok pemimpin yang benar-benar dihormati, yang harus kayak dihormati, harus tunduk dan sebagainya, tapi dia lebih ke kayak ya teman, sahabat. Itu juga keren. Ya, jadi gak canggung lah dengan orang-orang sekelilingnya. Anggapannya ya udah mereka kayak temen aja, walaupun sebenarnya dia pemimpin sebuah kota atau pemimpin sebuah kelompok ras atau pemimpin sebuah kerajaan kayak gitu. Nah, ngomongin soal perangnya, kita mau gak mau akhirnya melihat perang itu sendiri. Dan mau gak mau akhirnya kelompok Rimuru harus bertarung melawan kelompok musuh. Dan mau gak mau juga ya mereka harus melihat namanya kematian dan sebagainya, pertarungan, luka, pengorbanan dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu hal yang cukup menarik di sini, di mana kelompok musuh sendiri itu kayak pemimpinnya melakukan hal itu karena ya kaumnya ternyata mengalami krisis kelaparan, dan tempat tinggal desa mereka itu sebenarnya jauh dan tempatnya itu kayak padang tandus. Mau gak mau mereka harus menginvasi, pindah lokasi, istilahnya migrasi ke tempat yang lebih subur, dan tujuan mereka yaitu hutan jura. Tapi cara mereka itu salah, mereka kayak menggunakan sumber daya secara berlebihan. Nah ini contoh nih, rakus gitu. Segala macam makanan dimakan, semuanya dihabisi, rakus gitu. Makanya hal itu kena banget lah kita sebagai manusia yang punya alam yang indah dan sebagainya, punya sumber daya alam yang melimpah, tapi manusia itu secara kayak ada sifat rakus dan tamaknya, sehingga kayak nggak ada puas-puasnya, pengen lagi, pengen kaya, pengen lebih ini, pengen lebih itu, pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Nih kayak wah ini parah sih, ngena banget. Itu gue suka banget ini. Dan ya ini sekian untuk review gue tentang hal-hal yang gue bisa ambil di buku ini dan hal yang gue suka dari buku ini, yaitu Regarding Reincarnate volume 4. Menurut kalian gimana? Kalian punya opini lain atau ada hal lain yang bisa kalian sampaikan tentang buku ini yang menarik perhatian kalian? Tulis saja di kolom komentar, kita obrolin di kolom komentar. Sampai ketemu di video game berikutnya. Bye!